长辈们平安，感谢主，很高兴今天早上我们还可以有机会通过网络来敬拜赞美。这时候，我们先低头祷告。我们在天上的父，我们满心感谢赞美你。今天你还给我们机会来敬拜赞美你。今天的机会从头到末了交托在主的大能手中，让每个长辈们在敬拜赞美听到中有所的做。祷告奉主耶稣的名求，阿们。我们来一起唱嘉灵颂。我爱我的嘉灵，温馨如春荣，它是那晚夏的花。我爱我的嘉灵，温馨如春荣，它是那晚夏的花，它是那千年的酒，它是那永恒的爱，永驻在其中。多少次我说一个嘉灵，嘉灵yang ku sayang, lembut dan ramah, ya bagai bunga di senja, anggur tua yang nikmat, ya kasih yang agami, karena Tuhan sertai, kasih melimpah, jadilah warga嘉灵。我们再唱一首歌，第47首。唯有亲近上帝。唯有亲近上帝，内心欢喜，平安泉源从他那里不停流出，唯有他能滋润我心，天色我安，将他在怀里，因为他是我永远的磐石的盾牌。我们来读一段的经文，在诗篇第71篇17到18节。神啊，自我年幼时，你就教训我，直到如今，我传扬你奇妙的作为。神啊，我到年老发白的时候，求你不要离弃我，等我将你的能力指示下代，将你的大能指示后世的人。今天在我们当中讲到的是西弗拉传道，还没有听到之前，我们再唱一首诗，第32首，如露切木溪水。是
请Sifra传道讲道。Selamat pagi Opa Oma, kita jumpa melalui online ini ya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan sebelum kita membaca firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Opa Oma siap membaca firman-Mu, mendengar firman-Mu. Berikan hati yang sukacita agar melalui renungan hari ini Opa Oma boleh mengalami sukacita dari Tuhan di masa tua, masa yang bahagia. Di dalam nama Yesus, amin. Mari kita membaca dari Mazmur pasal yang ke-71. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu, ya Allahku, aku berlindung, jangan sekali-kali meninggalkan aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan leputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku, ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku masa mudaku, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang, mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian. Kepadamu dengan kehormatan, kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata tentang aku, orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia. Kejar, tangkap dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Ayat 17. Ya Allahku, Engkau telah mengajar aku. Sejak kecil dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang, keadilan-Mu, ya Allah, sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal besar, ya Allah, siapakah seperti Engkau? Demikian firman Tuhan yang kita baca dari Mazmur 71. Biarlah Tuhan yang terus meneguhkan iman Opa Oma. Tema hari ini, renungan hari ini, yaitu masa tua yang bahagia. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, orang yang bahagia seringkali diidentikan dengan kehidupan yang berhasil. Ya, orang bahagia, mendapatkan sesuatu bahagia. Apa yang Opa Oma rasakan di masa tua ini bisa bahagia? Makan enak, apalagi ya, cucu mantu datang, berbicara dengan Opa Oma, ya, kita masa tua bisa berbahagia. Opa Oma yang dikasih Tuhan, ayat-ayat yang kita baca tadi, kita bisa melihat di tengah-tengah kehidupan pemazmur di masa tuanya. Yang pertama kita belajar
masa tua pemazmur yang bahagia itu suatu pengalaman yang perlu diusahakan. Mengapa? Pemazmur ini menghadapi kondisi yang tertekan ya, yang sedih. Karena dia punya kesedihan karena orang mengatakan bahwa Tuhan telah meninggalkan dia di usia tua, badan sudah lemah. Yang pertama kita belajar Tuhan itu perteduhan, perlindungan. Masa tua yang bahagia, pemazmur mengatakan bahwa di tengah kesedihan dia merasakan bahwa Tuhan itu perlindungannya. Banyak kata-kata yang terus dia ungkapkan di dalam pemazmur ini. Walaupun jiwanya tertekan, tetapi dia pasti punya mata rohani yang semangat, yang bahagia. Bahagia ditentukan oleh pemazmur ini, yaitu pengharapannya kepada Tuhan, yang tidak pernah pupus sekalipun tubuhnya lemah. Dia mengatakan, padamu ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku dapat malu, lepaskanlah aku dan luputkanlah aku karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah gunung batuku, ya bukit pertahananku. Jadi pemazmur sangat merasakan kedekatan dengan Tuhan. Tuhan akan menyendengkan suaranya pemazmur. Pengharapan yang sangat dekat. Ini sangat bahagia ya. Pemazmur dalam kondisi tertekan, tapi dia punya pengharapan yang luar biasa. Bahkan Tuhan itu adalah yang bisa melepaskan dan meluputkan dari cengkraman orang fasik, orang lalim yang kejam. Kalau dia bisa merasakan waktu pengalaman masa mudanya dikatakan, bahkan ketika dia lahir sebagai tanda ajaib, pengalaman rohani menjadikan dia di tengah kelemahan, dia tetap mempercayakan Tuhan. Opa oma yang dikasihi Tuhan, rohani yang dewasa, pengharapan kepada Tuhan yang dewasa. Pemazmur mulai dari sejak keluar dari kandungan dia rasakan kalau dia bisa lahir ke dalam dunia adalah satu tanda ajaib sukacita Tuhan yang luar biasa yang dia izinkan keluar ke dalam dunia untuk meniti hingga dia menjadi, kalau pemazmur ini adalah Daud, dia orang sampai menjadi raja besar umat Israel. Satu kebahagiaan yang dia alami, bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan menolong dia bisa melampaui, menghadapi kehidupan, tantangan yang berat, menghadapi Saul, kerajaan-kerajaan di sekitar, pegawai-pegawai dan sebagainya. Hingga rambut putih, dia tetap mengatakan, Tuhan jangan meninggalkan aku. Sekalipun orang-orang saat itu mengatakan, dia sudah tua, pasti Tuhan meninggalkan dia. Penderitaan hasilnya sekarang, pasti Tuhan meninggalkan dia. Tetapi pemazmur tidak seperti apa kata orang. Pemazmur punya keyakinan tersendiri. Inilah kebahagiaan di masa tua. Di tengah kelemahan, pemazmur bisa berkata, Tuhan,
tidak akan meninggalkan saya. Dia bisa merasakan akan kasih Tuhan. Karena dia pernah melewati masa-masa sulit. Bahkan kematian sudah di ambang pintu. Maut waktu dikejar Saul. Waktu diserang oleh binatang-binatang ketika dia mengembala. Tuhan sudah melepaskan. Demikian saat ini dia juga mengatakan kata yang sama, lepaskan aku. Luputkan aku. Karena dia pernah sudah terluput dari kematian. Opa-oma yang dikasih Tuhan. Hidup ini sebenarnya juga sudah terlepaskan. Segala sesuatu pasti opa-oma merasakan ya. Di waktu masih muda terluput dari segala macam kan bahaya ya. Waktu melahirkan, kalau yang bekerja mungkin juga mengalami banyak masalah. Tuhan sudah meluputkan, melepaskan. Sehingga hari ini opa-oma menjadi seorang yang tua. Itu pasti bahagia ya, karena sudah melewati masa-masa yang terluput dari bahaya. Dan saat ini sudah usia dan mengalami banyak tantangan juga. Jadi hidup ini terus mau belajar seperti pemazmur. Tuhan, luputkan aku dari tantangan hidup ini. Dan kita belajar bahwa ketika kita terluput itu karena Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 13 juga mengatakan bahwa sekali-kali 13 ayat 5, sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut terhadap apa yang dilakukan oleh manusia. Opa-oma yang dikasih Tuhan, kita terus belajar dan belajar. Karena Tuhan akan meluputkan kita dari segala halnya. Ya, jangan takut karena Tuhan ada menjadi gunung batu kita, perlindungan kita di usia tua kita. Berbahagialah kita. Yang kedua, kita belajar ketika di masa tua, dikatakan oleh pemazmur ini, aku, mulutku, penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Opa-oma yang dikasih Tuhan, yang bahagia, masa tua yang bahagia. Yang kedua adalah kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa berdoa kepada Tuhan. Itulah bahagianya kita. Kita bisa berkomunikasi hati kita kepada Tuhan. Kita bisa mengungkapkan segala yang ada pada diri kita. Baik susah maupun senang di usia tua kita. Baik sakit maupun kita bisa makan sehari-hari. Kita belajar memuji Tuhan dan bersyukur. Ketika kita bisa makan, kita bisa minum dengan mulut kita. Itu juga suatu bahagia di usia tua. Kita yang mungkin saat ini, di usia tua saat ini, mungkin terbaring sakit ya. Tetap kita belajar, sudah melewati masa tua. Kita hanya bisa memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tubuh kita adalah milik Tuhan. Pakai ini dengan pujian dan doa ya. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur ini, aku akan memuji keperkasaanmu. Aku akan menceritakan kepada orang seangkatan ini segala keperkasaanmu. Opa-oma yang dikasih Tuhan, ketika kita bisa melewati masa-masa sulit, itu karena Tuhan. Maka pujian, maka doa kita harus panjatkan seperti pemazmur ini. Ya Tuhan Allahku,
Jangan sekali-kali meninggalkan aku, Allahku, penolongku. Opa Oma, kita belajar terus ya untuk bersyukur kepada Tuhan. Memuji Tuhan sepanjang hari dikatakan. Kalau kita masih hidup, hidup kita, tubuh kita, mulut kita, mata kita, telinga kita, seluruh hidup kita, pakailah untuk memuji Tuhan. Dikatakan di dalam Amsal, pasal yang ke-13, dikatakan bahwa ketika kita, Amsal 17, ketika kita bisa bahagia, sukacita, itu adalah obat. Obat yang manjur. Tetapi kalau kita patah semangat, itu mengeringkan tulang. Itu kesedihan yang menimbulkan hati yang patah. Opa Oma yang dikasih Tuhan, pujian dan doa akan menyegarkan nafas kita. Saya sudah membuktikan dari popo saya yang kena COVID. Ketika dia memuji Tuhan, nafasnya naik. Ya. Jadi pujian kepada Tuhan itu betul-betul membuat nafas kita segar, ya, semangat. Jantung kita kuat. Itulah pujian, kekuatan memuji Tuhan. Sepanjang hari kita bisa memuji Tuhan, tubuh kita akan segar, sukacita, semangat. Ketika kita berdoa, kita sedang berharap kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati Opa Oma di masa tua berbahagia. Karena Tuhan perteduhan, karena Tuhan gunung batu yang melindungi, yang telah meluputkan segala masalah kehidupan dari kecil hingga saat ini. Selayaknya di masa tua ini boleh menceritakan kebaikan Tuhan kepada anak cucu mantunya. Tuhan, kiranya Engkau terus menolong bagaimana Opa Oma dapat menjadi saksi Tuhan telah melewati masa-masa sulit bersama Tuhan, menjadi kesaksian bagi keluarga, dan belajar memuji Tuhan untuk boleh menyehatkan nafas kehidupan, nafas tubuh ini untuk kemuliaan Tuhan, dan belajar berdoa karena bisa dekat dengan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, agar masa tua Opa Oma bahagia. Dalam nama Yesus, amin. Opa Oma, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, hari ini Opa Oma berdoa syafaat kepadamu, mengucap syukur untuk bangsa dan negara kami. Indonesia bisa mampu mengatasi COVID-19 dan ekonominya stabil, aman, dan masyarakat sudah beraktivitas jauh lebih baik di tahun-tahun ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau juga akan menolong Indonesia mengatasi banyak hal dan terus bisa membangun kehidupan masyarakat maupun infrastruktur, bisa menjadi negara maju bagi kehidupan rakyat yang adil dan makmur. Terima kasih Tuhan untuk vaksinasi ketiga booster sudah berjalan mulai 12 Januari ini. Tuhan memberkati setiap orang yang akan divaksinasi. Tuhan berikan kesehatan, berkati pemerintah
dalam penyediaan vaksin dapat tercukupi semua untuk rakyat Indonesia yang waktunya saat ini untuk divaksinasi ketiga. Tuhan, kami juga berdoa untuk opa oma yang saat ini ada dalam kondisi sakit, baik sakit di rumah maupun sakit di rumah sakit. Tuhan, kiranya Engkau meneguhkan di masa tua ini. Belajar seperti pemazmur yang punya pengharapan kepada Tuhan. Di masa sulit, di masa apapun, percaya bahwa Tuhan yang meluputkan, melepaskan dari segala hal yang dialami. Yang sakit, Tuhan terus menopang. Yang mengalami kesulitan, Tuhan yang akan memberi jalan keluar. Tuhan berkatilah keluarga opa oma. Tuhan cukupkan keperluan keluarganya. Tuhan juga akan memberikan berkat-berkat yang cukup untuk setiap keluarga opa oma. Tuhan juga akan terus menopang keluarga opa oma, baik anak cucu mantunya. Belajar dari opa oma yang bahagia, sehingga menceritakan kebesaran Tuhan yang dialami di masa tuanya saat ini. Menjadi saksi Tuhan untuk anak cucu mantu. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk Komisi Usia Indah yang akan menyusun program di tahun 2022 sampai 2023. Tuhan memberkati pengurus, berkati hamba Tuhan, juga berkati penata layan setiap hari Jumat. Tuhan kiranya akan terus menolong agar ibadah usia indah diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap program gereja kami. Tuhan juga akan terus memberkati sehingga gereja GKI Kanaan boleh berbuah di dalam hidup setiap jemaat dan menghasilkan perubahan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, Engkau yang sanggup memperbaharui gereja kami GKI Kanaan dan jemaatnya menjadi jemaat yang dewasa. Di dalam nama Yesus, inilah doa permohonan kami. Amin. 谢谢西弗拉传道的讲道，希望我们不单单听到，而且要成为行道的人。还没结束聚会之前，我们再唱一首诗 NKB 116 Siapa yang berpegang. Pada Sang Tuhan dan setia
之前，我们念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。聚会到此，愿主祝福长辈们，再见，阿们。